Halo, kita lanjut. Lautan merah menutupi seluruh alam ini dengan energi spiritual tak terbatas yang tak henti-hentinya melonjak, mengembun menjadi kabut. Kadang-kadang, ada beberapa kabut yang sangat kental, berubah menjadi awan dengan hujan spiritual yang turun dari langit, mengangkat riak di permukaan laut. Meskipun lautan ini terbentuk dari esensi darah dari binatang surgawi tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada bau darah yang diharapkan. Kemurnian energi spiritual juga melebihi wilayah manapun yang pernah dikunjungi Mu Chen. Menurut perkiraannya, bahkan jika beberapa arai konvergensi spiritual yang kuat ditumpuk bersama-sama, masih tidak mungkin untuk memperbaiki energi spiritual dalam jumlah besar seperti itu. Di wilayah yang tertutup oleh hujan spiritual ini, Mu Chen duduk di permukaan laut, membiarkan hujan spiritual sedingin es jatuh ke tubuhnya saat cahaya keemasan beredar di permukaan tubuhnya, dengan rakus menyerap hujan spiritual ke dalam tubuhnya, lalu mengintegrasikannya ke laut berdaulat setelah penyempurnaan, yang membuat energi spiritualnya semakin kuat. Lautan di belakangnya mengepul dan binatang surgawi besar yang tampak seperti ikan paus membubung ke langit sebelum menyelam, melewati tubuh Mu Chen dan kembali ke laut. Tubuh Mu Chen tidak bergerak, membiarkan binatang surgawi melewati tubuhnya dengan mata tertutup dan tidak ada riak di wajahnya. Tanpa disadari, dia telah menghabiskan 1 bulan di lautan ini, tetapi dia tidak terburu-buru untuk melahap energi spiritual di wilayah ini untuk mencoba terobosannya. Itu karena, belum lama ini, dia telah menggunakan 9 revolusi Azure Lotus untuk menerobos ke alam penguasa kelas ke-7, jadi jika dia mencoba terobosan lain dalam waktu sesingkat itu mungkin terjadi dengan tempat ini, tetapi itu juga akan mengguncang fondasi kokohnya, meninggalkan dampak. Mu Chen bukan orang bodoh yang bisa membuat matanya dibutakan hanya untuk efisiensi saja. Oleh karena itu, dia secara rasional menekan keinginan untuk menerobos dan memilih untuk diam-diam berkultivasi, membiarkan energi spiritual di tubuhnya beredar dan menyerap energi spiritual dari dunia luar. Dia membutuhkan terobosan yang memuaskan. Meskipun terobosan seperti itu adalah yang paling lambat, itu yang paling kokoh. Selanjutnya, karena hukum temporal di alam ini berbeda, Mu Chen tidak kekurangan waktu. Karena itu, dia tidak memilih untuk terburu-buru dan memilih metode yang paling lambat. Bahkan 3 penguasa binatang dalam hati mengangguk tentang pilihannya. Jika orang lain bisa sampai ke tanah budidaya yang berharga ini, mereka mungkin akan dibutakan oleh pai daging di sini dan akan memilih untuk melahap energi sebanyak mungkin. Cara ini hanya bisa memuaskan dahaga mereka sambil meninggalkan akibat, sehingga hanya bisa dianggap bodoh dalam jangka panjang. Meskipun kemanjuran metode Mu Chen lambat, itu bisa menjamin bahwa langkahnya akan kokoh dan dia juga akan membuatnya lebih jauh di jalur kultivasi. Meskipun Mu Chen tidak berpegang teguh pada budidaya energi spiritualnya selama sebulan terakhir, dia juga memiliki beberapa panen. Paling tidak, dia telah memperoleh peningkatan yang menakjubkan di jalur kultivasi lainnya. Mu Chen diam-diam duduk di laut, sebelum dia tiba-tiba membuka matanya. Tak lama setelah itu, dia mengangkat tangannya dan lautan di depannya berdesir keras. Pada saat berikutnya, permukaan laut terkoyak dan 2 lampu bersiul. Kedua lampu melingkari Mu Chen, memancarkan cahaya keemasan. Mereka secara alami adalah naga sejati dan roh Phoenix. Tetapi pada saat ini, mereka telah mengalami perubahan drastis. Sosok ilusi mereka terasa lebih kental setelah melahap esensi darah dari berbagai Divine Beast selama sebulan. Meskipun masih agak jauh bagi mereka untuk memiliki bentuk, mereka terlihat lebih realistis dibandingkan dengan perasaan ilusi yang mereka miliki sebulan yang lalu. Lebih jauh lagi, sosok emas mereka juga telah berubah. Samar-samar memiliki warna emas yang lebih gelap, yang tampak lebih kokoh dan kuat. Naga sejati dan roh Phoenix melingkari Mu Chen dan fluktuasi energi spiritual yang kuat terus-menerus terpancar dari mereka. Mu Chen menatap 2 roh dengan kejutan di matanya. Itu karena hanya dalam waktu 1 bulan, pertumbuhan roh naga sejati dan roh Phoenix terlalu kuat. Saat ini, karena energi spiritual yang terkondensasi dalam naga sejati dan roh Phoenix cukup kuat, mereka bisa meninggalkan tubuh Mu Chen dan bertarung dalam jarak tertentu. Menurut perkiraan Mu Chen, dia tidak perlu bergerak dan roh-roh itu mungkin bisa menghadapi penguasa tingkat ke-7 tingkat puncak sendirian. Itu setara dengan memiliki pembantu yang kuat bersamanya. Selanjutnya,
Kedua pembantu ini juga memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dan Mu Chen tidak ragu bahwa setelah mereka tumbuh dewasa, kekuatan yang mereka miliki bahkan akan menyebabkan penguasa kelas bumi merasa takut. Jadi melihat dari tingkat tertentu, naga sejati dan roh Phoenix mungkin adalah bagian yang paling tangguh dari sutra naga Phoenix. Secara alami, Mu Chen tidak menyangka bahwa dia bisa naik surga dalam satu hari, karena langkah itu masih jauh. Saat ini, yang harus dia lakukan adalah melakukan pekerjaan yang baik dalam memelihara naga sejati dan roh Phoenix sehingga suatu hari, di masa depan, mereka akan menjadi ajudan terbesarnya. Adapun sekarang, Mu Chen melihat naga sejati dan roh Phoenix dan tersenyum ringan. Saat ini, yang terbaik baginya adalah menjaga pertumbuhan mereka. Saat pikiran beredar di benaknya, Mu Chen tidak lagi berdiam dalam pikirannya dan melihat pulau kecil yang mengambang di lautan darah. Nine Nether duduk di pulau dengan siluetnya yang menyala-nyala dengan api. Di masa lalu, 9 Nether's Undying Flames adalah warna ungu yang lebih gelap, tapi warna ungu itu berangsur-angsur meredup dan condong ke arah evolusi api kristal Undying Bird. Mu Chen tahu itu karena bimbingan Undying Bird, sebagai Undying Bird sendiri. Dia secara alami tahu cara untuk berevolusi menjadi Undying Bird, jadi bimbingannya untuk Nine Nether sangat berharga. Memungkinkan dia untuk mengambil jalan memutar yang lebih sedikit di jalur evolusi, menyebabkan evolusinya menjadi lebih sempurna. Pada saat itu, dia bahkan mungkin melampaui dia setelah dia mengejarnya dengan pahit. Sudah 3 tahun sejak saya keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia menghela nafas panjang. Selama tahun-tahun ini, dia secara bertahap tumbuh dari seorang pemuda yang tidak berpengalaman menjadi salah satu dari 10 raja dari domain Great Heaven Law. Lebih jauh lagi, dia merasa bahwa setelah kultivasinya kali ini, mungkin ada kursi tambahan di antara kaisar dari domain Great Heaven Law. Selama bertahun-tahun berkultivasi, pengalamannya telah memudar dan semua pekerjaan ini hanya untuk menyelamatkan ibunya dan janji yang dia buat kepada gadis itu di Akademi Spiritual. Janji untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Luo Li, apakah kamu baik-baik saja? Mu Chen melihat ke langit melalui kabut spiritual yang naik. Ada kepala rambut perak panjang dan wajah indah dengan pupil mirip dengan kaca yang muncul samar-samar, yang menandai pikiran terdalam di hati Mu Chen. Mu Chen menggerakkan bibirnya dan wajahnya berangsur-angsur berubah tegas. Meskipun dia mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa Luo Li, yang berada di klan Dewa Luo, pasti juga tidak akan mudah. Di bawah penampilannya yang lembut, gadis itu bahkan lebih keras kepala daripada dia. Dia harus menanggung seluruh beban klan Dewa Luo yang semakin berkurang yang jauh melebihi domain Great Heaven Law. Mungkin saat ini, dia menggunakan bahunya yang lembut untuk menanggung beban. Luo Li, tunggu pertemuan kita berikutnya. Pada saat itu, aku akan memenuhi janjiku padamu. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan tidak lagi ragu-ragu. Dia menekan pikiran di dalam hatinya dan secara bertahap menutup matanya. Energi spiritual di sekitarnya berfluktuasi dan secara bertahap membentuk pusaran, tak henti-hentinya melahap energi spiritual yang tak terbatas di wilayah ini. Untuk jangka waktu yang lama, dia akan berada dalam kondisi kultivasi yang dalam. Sementara Mu Chen dan Nine Nether memulai kultivasi mereka yang dalam, waktu dengan tenang, dengan cepat berlalu. Busur asal binatang surgawi telah berakhir setelah kira-kira setengah bulan sejak mereka berada di Laut Dewa dan berbagai tim secara bertahap pergi setelah mendapatkan berbagai peluang, kembali ke klan mereka sendiri. Ketika tirai asal binatang surgawi terlipat, hampir semua orang tahu tentang pertempuran di pemakaman dewa dan nama Mu Chen pada saat yang sama. Ketika Zong Teng dari klan Rock Langit bertemu Zong Qingfeng dari klan Rock, sebelum dia bisa menanyakan tentang Mu Chen, yang terakhir telah menggunakan nada yang mendalam untuk memperingatkan dia untuk tidak memprovokasi Mu Chen di masa depan, atau dia akan menanggung konsekuensinya, untuk tindakannya sendiri. Kata-kata Zong Qingfeng telah menyebabkan Zong Teng berkeringat, terutama setelah mengetahui bahwa Mu Chen telah mengalahkan Bai Ming dari Ice Phoenix Clan. Dia benar-benar terdiam sebelum meninggalkan Divine Beast Origin dengan cara yang menyedihkan. Dia tidak lagi berani berpikir untuk berurusan dengan Mu Chen. Karena karakter seperti itu pasti tidak biasa di masa depan. Jika dia menyinggung orang seperti itu, maka dia akan kehilangan lebih dari yang bisa dia dapatkan. Tim-tim yang telah bertarung dengan Mu Chen juga ketakutan di dalam hati saat mereka pergi dengan putus asa.
Dalam situasi ini, Mo Feng dan Mo Ling juga telah meninggalkan Divine Beast Origin, kembali ke klan 9 Netehbird. Begitu mereka kembali, mereka segera dipanggil oleh Patriark dan sesepuh klan. Mereka bertanya tentang panen mereka di Divine Beast Origin. Di Aula Penatua dari 9 klan Netehbird. Tempat ini memiliki otoritas tertinggi di seluruh klan 9 Netehbird dan suasana di aula itu menindas dan keras. Meskipun siluet yang duduk di aula ini hampir setengah kaki di kuburan mereka, tekanan besar yang dipancarkan masih membuat Mo Feng dan Mo Ling merasa tertekan. Bahkan Mo Ling yang hidup pun terdiam. Patriark klan 9 Netherbird, Tian Huang, juga duduk di aula ini. Dia memiliki alisnya yang terjalin erat saat ini sambil melihat Mo Feng dan Mo Ling. Sebelum dia berbicara dengan suara serius, mengapa Nine Nether dan Mu Chen tidak kembali dengan kalian berdua? Saat dia mengajukan pertanyaan, Penatua berjubah biru yang berprasangka buruk terhadap Mu Chen dengan dingin tersenyum. Bocah itu pasti gagal dalam tugas dan menghasut Nine Nether untuk melarikan diri. HMPH, betapa naifnya. Ketika tetua lainnya mendengar kata-katanya, alis mereka juga berkerut. Jika itu benar, maka Mu Chen akan terlalu tidak bertanggung jawab dan mengecewakan. Tetapi saat Penatua berjubah biru berbicara, Mo Ling, yang berada di aula juga, telah mengangkat bibirnya dengan tidak senang dan menegur, siapa yang mengatakan bahwa kakak Mu Chen melarikan diri? Jika bukan karena kakak Mu Chen, bagaimana kakak 9 Nether bisa mendapatkan esensi darah warisan dari burung abadi? Mendengar kata-kata Mo Ling, tubuh semua sesepuh di aula bergetar dan cahaya meledak dari mata mereka, bahkan Patriark Tian Huang telah mengontrak matanya. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dalam kata-katanya. Apa yang kamu katakan, Nine Nether memperoleh esensi darah warisan dari Unding Bird? Ekspresi puas muncul di wajah Mo Ling saat dia melanjutkan. Kakak Mu Chen telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh penguasa binatang buas yang abadi. Alasan mengapa dia tidak kembali dengan kakak 9 Nether pasti karena mereka dihargai oleh para senior. Siapa yang tahu manfaat apa yang mereka nikmati sekarang? Penguasa binatang burung abadi, Penatua berjubah biru itu menjerit. Dia tidak asing dengan nama ini. Di zaman kuno, itu adalah salah satu dari 3 penguasa binatang dari asal binatang surgawi, penguasa kelas surgawi yang asli. Mustahil. The Unding Bird Beast Sovereign telah jatuh, jadi bagaimana kalian bertemu? Penatua berjubah biru memiliki keraguan memenuhi wajahnya saat dia berbicara dengan suara ragu. Patriark Tian Huang tidak meragukan kata-kata Mo Ling. Dia merenung sebentar sebelum berkata, Mo Feng, Anda harus memberitahu kami semua yang terjadi di asal binatang surgawi, tidak ada sedikit pun yang bisa dilewatkan. Dia ingin mendengar sendiri apa yang dilakukan bocah itu, Mu Chen, di Divine Beast Origin. Mo Feng mengangguk, perasaannya telah mengalami perubahan drastis untuk Mu Chen sepanjang perjalanan ke Divine Beast Origin, dia bahkan merasa kagum pada Mu Chen. Oleh karena itu, dia lebih dari senang untuk menceritakan kisah-kisah itu sehingga para tetua di klan akan memiliki perubahan dalam pemikiran mereka untuknya. Karena itu, dia secara singkat mengatur ulang pikiran di dalam hatinya, sebelum mulai menceritakan kisah perjalanan mereka ke Origin Beast Divine. Pagoda pemurnian tubuh, kuburan binatang segudang, binatang harta karun, serta melawan Bai Ming, elit klan Es Phoenix dan menang pada akhirnya. Seluruh aula sunyi, hanya Mo Feng yang berbicara, tidak hanya sesepuh, tetapi bahkan Patriark Tian Huang secara bertahap melebarkan matanya dari penjelasan Mo Feng dari keheranan. Para elit klan mereka telah berpartisipasi dalam pagoda pemurnian tubuh juga, tetapi jumlah mereka yang dapat mencapai tingkat terakhir dapat dihitung dengan jari mereka. Namun, Mu Chen telah mencapainya. Mengenai makam binatang segudang, mereka sangat menyadari bahaya di dalamnya. Tetapi mereka tidak pernah mengharapkan keberanian seperti itu dari Mu Chen. The Treasure Beast adalah sesuatu yang bahkan membuat mereka tergoda. Tidak hanya bocah itu berhasil merebutnya, dia bahkan membawa semua orang bersamanya untuk mendapatkan artefak kuasa Sein. Mereka masih bisa mempertahankan ketenangan mereka mengenai hal ini. Tapi ketika mereka mendengar tentang konfrontasi Mu Chen dengan Bai Ming dari Ice Phoenix Clan, tatapan mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Itu karena mereka sangat menyadari betapa kuatnya para elit yang diasuh oleh klan Ice Phoenix. Meskipun garis keturunan Bai Ming mungkin bukan yang paling mulia di klan Phoenix,
Patriark Tian Huang dan yang lainnya harus mengakui bahwa bahkan para elit klan mereka tidak akan mengalahkan Bai Ming. Selama bertahun-tahun, mereka telah diejek oleh klan Phoenix. Karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Mu Chen bertarung dengan Bai Ming dan menang, mereka agak terdiam untuk saat ini. Bagus, kami benar-benar meremehkan bocah itu. Beberapa sesepuh menamparkan sandaran tangan mereka karena kegembiraan. Mereka merasa lega dari dendam yang mereka miliki di hati mereka. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan klan Ice Phoenix, telah diejek dan diejek oleh mereka berkali-kali. Tapi sekarang, elit yang mereka asuh bahkan tidak bisa mengalahkan Mu Chen, yang hanya penguasa kelas ke-7. Di masa depan, mereka ingin melihat seperti apa wajah klan Ice Phoenix saat menyombongkan kekuatan mereka kepada klan 9 Netherbird. Meskipun Mu Chen bukan seseorang dari klan 9 Netherbird, dia dapat dianggap memiliki garis keturunan klan 9 Netherbird dengan ikatan Bloodlink dengan Nine Nether. Jadi melihat dari sudut yang berbeda, Mu Chen bisa dianggap setengah klan dari klan 9 Netherbird. Beberapa sesepuh dalam hati menganggukkan kepala mereka, lupa tentang bagaimana mereka keberatan dengan Bloodlink Bond antara Mu Chen dan Nine Nether. Bocah itu benar-benar agak mampu. Bahkan Patriark Tian Huang dengan ringan menganggukkan kepalanya saat ekspresi tegang di wajahnya mengendur. Dia secara alami tidak ingin melihat bahwa orang yang telah membentuk ikatan Bloodlink dengan Nine Nether adalah orang biasa. Jika itu masalahnya, bahkan jika Nine Nether keberatan, dia tidak akan membiarkan Bloodlink Bond di antara mereka ada. Tetapi melihat situasinya sekarang, penglihatan Nine Nether tidak membuatnya kecewa. Esensi darah warisan dari Unding Bird seharusnya diperoleh setelah mengalahkan Bai Ming, kan? Patriark Tian Huang bertanya. Pada saat ini, dia tidak lagi meragukan apa yang dikatakan Mo Ling sebelumnya. Memikirkan Nine Nether mendapatkan esensi darah warisan dari Unding Bird untuk menyempurnakan garis keturunannya sendiri, bahkan dia tidak bisa menahan senyum. Itu berarti bahwa Nine Nether mungkin satu-satunya selama puluhan ribu tahun terakhir yang berevolusi menjadi burung abadi. Pada saat itu, status klan 9 Netherbird mereka akan naik dan bahkan klan Phoenix harus memandang mereka seperti seseorang dengan kedudukan yang setara. Mo Feng mengangguk sambil melanjutkan. Tapi setelah mendapatkan esensi darah warisan dari burung abadi, sesuatu terjadi. Makhluk iblis yang terbentuk dari wasiat yang ditinggalkan oleh Raja Klan Vien yang telah jatuh di zaman kuno keluar. Untungnya, 3 penguasa binatang juga meninggalkan kartu, dan muncul dalam bentuk spiritual mereka untuk menghadapinya. Pada akhirnya, Mu Chen yang menggunakan identitasnya yang lain sebagai master formasi pertempuran untuk memerintahkan Battle Wheel of the Heavenly Beast Troop untuk membantu 3 Beast Sovereigns untuk sepenuhnya membunuh makhluk iblis itu. Ketika Mo Feng menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan atmosfer tiba-tiba membeku, jadi dia mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi tertegun pada sesepuh. Bahkan Patriark Tian Huang tercengang saat dia menatapnya. Pada saat ini, kata-kata bergema di benak Patriark Tian Huang dan sesepuh, Raja Klan Vien, 3 penguasa binatang, pasukan binatang surgawi. Ketika kata-kata itu muncul, bahkan pikiran mereka bergelombang. Itu karena mereka tahu arti di balik kata-kata itu lebih baik daripada Mo Feng dan yang lainnya. The Monarchs of the Vien Clans adalah eksistensi menakutkan yang bisa dibandingkan dengan Sovereign kelas surgawi. The Three Beast Sovereigns adalah pembangkit tenaga listrik tingkat atas yang terkenal di zaman kuno. Adapun pasukan binatang surgawi, itu adalah pasukan yang terkenal dan kuat di zaman kuno. Kehendak pertempuran pasukan itu bahkan bisa membantai penguasa kelas bumi. Oleh karena itu, ketika kata-kata itu datang dari Mo Feng, mereka merenungkan dan bertanya-tanya apakah orang-orang itu telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Bahkan jika Mu Chen adalah master formasi pertempuran, seharusnya tidak mungkin baginya untuk memimpin pasukan binatang surgawi, kan? Patriark Tian Huang pulih dari keterkejutannya paling cepat dan bertanya dengan nada tidak percaya. Sesepuh lainnya menganggukkan kepala mereka juga. Jika Mu Chen bisa memimpin pasukan binatang surgawi pada tahap ini, maka dia akan bisa pergi seperti yang dia inginkan di dunia 1000 besar. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi energi spiritualnya, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan akan takut padanya. Pasukan binatang surgawi jelas tidak dalam kondisi terbaiknya, tetapi diawetkan melalui metode khusus oleh 3 penguasa binatang. Selanjutnya, penguasa binatang buas yang abadi bahkan memberikan bantuan untuk Mu Chen.
Namun meski begitu, Mu Chen masih terluka parah. Mo Feng dengan panik berkata, karena dia tidak membual untuk Mu Chen. Itu karena jika itu masalahnya, itu akan terdengar tidak realistis. Namun, kata-katanya yang jujur telah menyebabkan Patriark Tian Huang dan yang lainnya terdiam lagi. Bagaimanapun, pengalaman mereka sangat luas dan mereka bisa menyimpulkan petunjuk lain dari kata-kata Mo Feng. Ketenaran pasukan binatang surgawi telah menyebar ke seluruh zaman kuno dan sekarang. Jadi bahkan jika itu adalah pasukan yang tersisa, kekuatannya juga bisa dibandingkan dengan penguasa bumi. Lebih jauh lagi, terlepas dari kenyataan bahwa Mu Chen telah mengandalkan item yang diberikan oleh penguasa binatang buas yang abadi dan pada akhirnya terluka parah, itu masih bisa membuktikan bakat dan wawasannya di jalan sebagai master formasi pertempuran. Lagi pula, mereka belum pernah melihat master formasi pertempuran yang dapat memimpin kehendak pertempuran pasukan binatang surgawi pada usia yang begitu muda, sehingga menjelaskan banyak hal. Mungkin di masa depan, mungkin ada hari ketika Mu Chen akan memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan yang begitu kuat seperti pasukan binatang surgawi. Saat dia mencapai itu, maka dia akan menjadi eksistensi yang kuat di dunia seribu besar. Oleh karena itu, semua sesepuh terdiam setelah mengetahui hal ini. Bahkan sesepuh yang berprasangka terhadap Mu Chen telah menutup mulut mereka. Setelah hidup begitu lama, penglihatan mereka sangat kejam. Mungkin pemuda bernama Mu Chen mungkin tidak bisa membuat mereka merasa takut. Tapi siapa yang tahu ketinggian apa yang bisa dia capai di masa depan? Di masa depan, bahkan klan 9 Netherbird mereka harus bergantung padanya. Dilihat dari potensi yang dia tunjukkan saat ini, itu bukan tidak mungkin. The Unding Bird Beast Sovereign mengatakan bahwa dia memberikan banyak uang kepada Mu Chen, dan Nine Nether tetap tinggal dan belum kembali. Mungkin sangat mungkin dia juga tertinggal oleh senior itu karena Mu Chen. Mo Feng membuat kesimpulan akhir. Seluruh istana terdiam, banyak sesepuh dalam hati iri dengan kekayaan mereka. Untuk bisa mendapatkan instruksi dari Unding Bird Senior itu, keberuntungan semacam ini bahkan membuat mata mereka memerah. Patriark Tian Huang dengan lembut menepuk sandaran tangan, lalu dia menutup matanya sejenak sebelum perlahan membukanya lagi. Tatapannya yang tegas tersapu. Dia melihat ke arah sesepuh dan suara serius bergema di seluruh aula. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang bisa disalahkan pada Mu Chen untuk masalah Bloodling Bond. Dia berhenti sejenak sebelum dengan tegas berkata, ketika mereka kembali, kami akan mengundang Mu Chen untuk menjadi penatua dari klan 9 Netherbird saya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, hati semua orang bergetar saat mereka saling memandang. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya, mereka tetap diam. Mungkin Mu Chen mungkin tidak memenuhi syarat sebagai penatua saat ini, tetapi potensinya lebih dari cukup. Ketika busur asal binatang surgawi berakhir, itu telah menyebabkan keributan di banyak klan binatang buas surgawi. Meskipun prestasi Mu Chen mengejutkan, itu masih menyebabkan banyak kontroversi di klan binatang surgawi dari dunia seribu besar. Meskipun ada banyak klan binatang surgawi yang berpartisipasi dalam asal binatang buas surgawi, tidak semuanya berpartisipasi. Mengambil klan naga, yang dikenal sebagai tuan di antara klan binatang surgawi, sebagai contoh. Mereka tidak mengirim salah satu dari elit mereka, sementara Bai Ming hanya elit dari Ice Phoenix Clan, cabang dari Phoenix Clan. Meskipun dia agak terkenal, dia tidak bisa mewakili garis keturunan bangsawan dari klan Phoenix. Keberadaan itu semua adalah pilar dari klan Phoenix, jadi godaan dari asal binatang surgawi tidak sekuat untuk Bai Ming. Jadi mereka secara alami tidak ingin merendahkan diri untuk itu. Dengan demikian, banyak orang merasa bahwa kualitas mereka yang memasuki Divine Beast Origin akan diturunkan, sehingga memungkinkan manusia seperti Mu Chen untuk menonjol. Jika dia benar-benar bertemu dengan elit sejati dari klan binatang surgawi tingkat atas, maka Mu Chen mungkin tidak akan bisa mendapatkan pencapaian luar biasa seperti itu. Namun, kontroversi itu hanyalah kata-kata. Siapapun tahu bahwa jika mereka benar-benar ingin mengetahui standar Mu Chen, yang harus mereka lakukan hanyalah melawannya jika suatu hari mereka bertemu dengannya dan mereka akan mengetahui apakah Mu Chen terlalu kuat atau Bai Ming terlalu lemah. Melihatnya dari sudut tertentu, asal binatang surgawi hanyalah sebuah pengalaman bagi klan binatang surgawi. Selain dari klan binatang surgawi, itu tidak akan menyebabkan riak di dunia seribu besar.
sedemikian rupa sehingga bahkan domain Great Heaven Law tidak mendengar apapun tentangnya. Dengan demikian, domain Great Heaven Law tetap damai seperti biasanya. Setelah perang perburuan, Paviliun Surgawi telah sepenuhnya dibubarkan dan dibawa aliansi di wilayah utara yang disarankan oleh Mandala. Jumlah konflik berkurang, pasukan tingkat atas semuanya mencerna Paviliun Surgawi, memiliki udara yang harmonis di sekitar mereka, dan tidak lagi bermusuhan seperti sebelumnya. Di bawah harmoni itu, ketenaran domain Great Heaven Law melonjak di wilayah utara, yang samar-samar menunjukkan tanda-tanda melampaui Paviliun Surgawi. Para ahli wilayah utara tidak bodoh dan semua orang dapat mengatakan bahwa meskipun ada banyak kekuatan besar di aliansi wilayah utara, domain Great Heaven Law pasti memiliki lebih banyak suara di dalamnya. Bahkan para penguasa dari pasukan tingkat atas lainnya bersikap sopan saat menghadapi Mandala. Bagaimanapun, Mandala adalah satu-satunya di wilayah utara yang telah melangkah ke alam penguasa bumi besar. Kekuatannya secara alami melampaui penguasa kekuatan tingkat atas lainnya. Oleh karena itu, meskipun domain Great Heaven Law tidak menunjukkan tanda-tanda mendominasi seluruh wilayah utara, tidak ada yang meragukan potensi mereka. Oleh karena itu, selama beberapa bulan terakhir, pengaruh domain Great Heaven Law berkembang pesat dengan banyak ahli berkerumun, membawa domain Great Heaven Law ke puncak kekuatan mereka. Bahkan wilayah Great Law Sky lainnya tahu bahwa ada domain Great Heaven Law yang muncul di wilayah utara. Di domain Great Heaven Law di wilayah utara, Great Law Sky. Di puncak biru di kedalaman domain Great Heaven Law yang diselimuti awan, ada siluet mungil duduk di puncak dengan awan di wilayah ini bergelombang bersama dengan napasnya. Ruang terus-menerus terdistorsi di sekelilingnya, memungkinkan siluetnya terlihat samar-samar, seolah-olah dia akan menghilang ke dalam waktu. Tidak tahu berapa lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan menyapu pupil emasnya yang bermartabat, menyebabkan puncak gunung bergetar. Energi spiritual di sekitarnya melonjak seperti lautan saat terbentuk menjadi beberapa meter dari energi spiritual. Itu kemudian benar-benar dimakan olehnya saat dia membuka mulutnya. Setelah menyerap energi spiritual yang tak terbatas itu, pupil emasnya sedikit berkilauan sebelum berangsur-angsur menjadi tenang kembali. Tangan mungilnya membentuk segel dan tiba-tiba menyebabkan ruang di belakangnya hancur, sebelum beberapa piramida emas setinggi beberapa kaki muncul di ruang yang hancur itu. Piramida emas ditutupi rune kuno yang tampaknya terbuat dari bintang dan setiap kedipan akan menyebabkan gelombang energi spiritual yang lebih menakutkan. Mandala melihat rune di piramida emas dan cahaya keemasan melonjak di pupilnya seolah-olah dia telah menyimpulkan sesuatu. Seluruh proses telah berlangsung selama 1 bulan penuh. Pada hari tertentu, sebulan kemudian, siluet mungil Mandala tiba-tiba bergetar dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pupil emasnya melihat ke piramida emas dan bintang-bintang di atasnya tersentak. Bintang-bintang terpisah dari piramida emas sebelum berkumpul di langit dan cahaya bintang berkembang, membentuk diagram bintang. Mandala melihat diagram bintang misterius dan kegembiraan muncul di wajahnya yang tenang. Tatapannya diarahkan ke kejauhan, seolah-olah dia melihat melalui jarak ruang tak berujung. Istana surga kuno akhirnya akan muncul, tepat ketika Mandala merasakan sesuatu melalui Starlight Demon Suppression Pyramid. Ada lokasi lain di ujung timur benua Skylaw. Ini adalah tanah es, diselimuti es yang bahkan para ahli Sovereign Realm biasa tidak dapat menahannya. Angin kencang bertiup di wilayah ini yang bahkan bisa merobek siapapun di bawah penguasa kelas 5 menjadi berkeping-keping. Tiba-tiba, di langit tanah es yang sepi ini, langit berbintang menyala dan cahaya bintang bersinar dengan retakan yang muncul di jalur cahaya bintang. Ada aura sunyi, kuno dan tak terbatas di celah-celah yang menyapu dari langit. Ruang kadang-kadang akan terdistorsi dan melihat melalui celah-celah. Sebuah istana kuno dapat terlihat diselimuti awan yang dapat menggerakkan pembangkit tenaga listrik realem sovereign bumi. Ketika retakan muncul di langit berbintang, para penguasa dari pasukan puncak di benua Great Law yang telah melangkah ke alam penguasa bumi telah merasakannya. Segera, tatapan mereka melihat ke arah tanah es di Great Law Sky dengan kaget. Pada saat ini, tidak peduli seberapa tenang hati para ahli itu, mereka semua berdiri dengan kegembiraan liar di wajah mereka. Aura ini, istana surga kuno, itu akhirnya akan muncul. Di wilayah utara dunia 1000 besar itu adalah benua yang diselimuti api, membuatnya merah. Ukuran benua ini bahkan lebih rendah daripada benua Great Law. Tetapi di dunia 1000 besar,
ketenaran benua ini jauh melebihi benua Gridlaw. Itu karena ada nama lain untuk benua ini, wilayah api tak berujung. Pemilik benua ini juga dikenal sebagai Kaisar Api oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar. Seseorang yang datang dari alam bawah dan mendirikan wilayah api tak berujung hanya dalam 100 tahun dengan ketenarannya bergema di seluruh dunia 1000 besar, mendominasi sebuah wilayah, bahkan dia sendiri adalah seorang ahli tingkat atas yang telah melangkah ke dunia 1000 besar. Bagi para ahli dari dunia 1000 besar, dia tidak diragukan lagi adalah seorang legenda, jadi bahkan saat ini, di mana ada beberapa penguasa surgawi, dia juga merupakan eksistensi yang mempesona. Di jantung benua ini adalah kota yang megah dengan lautan api di langit, terlihat sangat indah. Di paviliun batu yang damai di kota, ada seorang lelaki tua dan seorang lelaki duduk di sana dengan papan catur di atas meja. Orang tua itu tampak baik hati dengan kebijaksanaan memenuhi pupil matanya, sementara aura tuanya tidak bisa disembunyikan. Duduk di depannya adalah seorang pria berjubah hitam dan mata sedalam langit berbintang. Ada senyum lembut yang tergantung di wajahnya dan dia memiliki sosok yang ramping. Auranya sedalam dan tak terduga seperti lautan. Pada saat ini, dia sedang melihat papan catur dengan kesulitan yang terlihat di wajahnya. Terbukti, dia sudah mengalami kekalahan beruntun saat dia memegang bidak catur dan tidak bisa mengambil keputusan. Dia merenung sejenak sebelum meletakkan bidak catur itu. Tetapi saat dia meletakkan bidak catur, api tiba-tiba menyala di matanya. Pada saat dia meletakkannya, api menyembur keluar dari bidak catur. Dia mengangkat kepalanya dengan alisnya dirajut bersama saat dia melihat ke angkasa yang jauh. Apa yang salah? Duduk di seberangnya, lelaki tua itu bertanya dengan ragu. Istana surga kuno telah muncul. Aku merasakannya. Pria berjubah hitam itu sedikit tersenyum. Kaisar surga kuno, orang tua itu tercengang. Pria berjubah hitam itu menganggukkan kepalanya dengan minat yang terpancar di matanya. Haha, memang, salah satu dari 9 kaisar di zaman kuno, Kaisar surga kuno. Wajah lelaki tua itu berubah sedikit muram. Kaisar surga kuno memiliki ketenaran yang luar biasa yang dapat dianggap sebagai eksistensi tingkat atas bahkan di antara penguasa surgawi. Dikatakan bahwa dalam perang yang terjadi di zaman kuno, jumlah raja yang jatuh di tangan kaisar itu tidak bisa dihitung dengan jari kedua tangan. Dengan demikian, ketenaran dari kecakapan bertarungnya tidak terbayangkan. Karakter seperti itu bisa dianggap sebagai pahlawan. Jika saya lahir di zaman kuno, saya pasti akan berteman dengannya. Pria berjubah hitam itu tertawa ketika dia memfokuskan pandangannya ke angkasa yang dalam. Istana surga kuno dipenuhi dengan misteri. Saya khawatir persaingan tidak dapat dihindari sekarang karena telah muncul. Tapi menurut apa yang aku tahu, istana surga kuno tampaknya telah mati di tangan Kaisar Iblis dan jejak Kaisar Iblis itu juga menghilang setelahnya. Kaisar Iblis, raut wajah lelaki tua itu berubah. Di klan Vien, hanya eksistensi paling menonjol yang bisa dikenal sebagai Kaisar Iblis. Pria berjubah hitam itu dengan lembut menganggukkan kepalanya dan tersenyum ringan. Senior itu melindungi dunia 1000 besar, dan sebagai seseorang dari generasi selanjutnya, dapat dianggap bahwa kita telah memperoleh bantuan darinya. Karena itu, saya akan menjaga kedamaiannya. Meskipun dia berbicara dengan suara ringan, nadanya mendominasi. Di dunia ini, tidak banyak yang bisa menyatakan melindungi kedamaian penguasa surgawi. Maksudmu? Wajah lelaki tua itu berubah muram. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, semoga saja aku terlalu banyak berpikir. Dia merenung sebentar sebelum melihat keluar dari paviliun batu. Di bawah sinar matahari, ada keindahan cantik dalam gaun biru, terlihat elegan dan menawan. Dia begitu cantik bahkan waktu membeku di bawah kecantikannya. Suner, bawa gadis itu Xiao Xiao. Bukankah dia ingin pergi ke benua Gridlaw? Biarkan dia pergi kali ini. Mendengar kata-katanya, kecantikan itu dengan lembut tersenyum, yang menunjukkan kecantikannya yang menghancurkan, sebelum menganggukkan kepalanya sebagai tanda pengakuan. Setelah memberikan instruksinya, pria berjubah hitam itu berbalik dan tersenyum dengan mata menyipit ke arah pria tua itu. Guru, akankah kita mulai dari awal lagi? Orang tua itu tercengang sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat bahwa bidak catur di papan catur sudah terbakar menjadi abu. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit.
Bahkan setelah bertahun-tahun, ini masih sama. Jika orang lain melihat versi dirinya ini, mereka mungkin akan sulit untuk percaya, bukan? Bagaimanapun, orang di hadapannya adalah penguasa wilayah api tak berujung. Kaisar Api, Xiao Yan, ketika berita tentang istana surga kuno muncul, itu secara bertahap menyebar di benua Gridlaw dan dengan cepat menyebar ke dunia seribu besar. Di alam tanpa terbit dan terbenamnya matahari, konsep waktu sangat diturunkan. Di Laut Merah, duduk sebuah pulau batu di mana tangisan renyah dan jelas tiba-tiba bergema. Seiring dengan teriakan yang bergema, api tiba-tiba mendominasi pulau batu dan hanya dalam beberapa saat, itu telah menutupi seluruh pulau ini. Warna apinya redup namun mengandung kekuatan yang mendominasi. Saat nyala api melonjak, bahkan lautan di sekitarnya secara bertahap melonjak. Itu sedemikian rupa sehingga bahkan ruang menunjukkan distorsi. Energi spiritual yang tak terbatas di wilayah ini sepertinya akan dibakar pada saat ini. Apa yang akan membuat seseorang lebih terkejut lagi adalah vitalitas tak terbatas yang terkandung dalam api. Api yang tampak mendominasi dan merusak mengandung vitalitas di dalamnya yang membuatnya tampak lebih misterius. Nyala api aneh ini secara alami adalah api abadi yang unik untuk burung-burung abadi. Tapi api abadi ini bukan milik penguasa binatang buas yang abadi. Sebaliknya, siluet ramping yang duduk di pulau itulah yang menjadi sumber api. Siluet itu secara alami adalah Nine Nether. Dia telah mengalami perubahan besar dibandingkan sebelumnya. Rambutnya lebih panjang dan setiap helai rambutnya berkobar dengan api, yang berkibar di belakangnya, tampak seperti ekor api yang indah. Lebih jauh lagi, setiap helai rambutnya mengandung kekuatan yang kuat dan dengan satu pemikiran dari Nine Nether, dia akan mampu menyerangnya seperti cambuk api yang akan membuat penguasa tingkat ketujuh bahkan kesulitan menghadapi kekuatan itu. Terbukti, kultivasi terpencil ini telah menyebabkan 9 Nether berubah sepenuhnya. Dia diam-diam duduk, ketika tiba-tiba, pupil matanya, yang telah tertutup selama hampir setengah tahun, perlahan terbuka. Pada saat itu ketika dia membuka matanya, seluruh wilayah terasa seperti berkobar, menyebabkan ruang terdistorsi dari panas di jalur penglihatannya dan ruang itu diambang kehancuran. Ada rune api aneh yang samar-samar muncul di tengah alis Nine Nether. Rune itu berangsur-angsur menjadi cemerlang, menyebabkan nyala api di tubuhnya tumbuh lebih kuat pada saat yang bersamaan. Kabut putih keluar dari bibir Nine Nether, kabut langsung berubah menjadi api dan benar-benar mengubah pohon kecil di depannya menjadi abu. Tetapi setelah pohon kecil itu menjadi abu, api putih itu tidak hilang, mereka terus menyala dengan energi aneh yang terpancar dari mereka. Ada zamrud muda yang tumbuh dari abu pohon. Ketika muncul dari abu, itu memancarkan vitalitas sekali lagi. Nine Nether melihat pohon muda di abu dengan sukacita berseri-seri dari matanya. Tidak buruk, kamu telah memahami beberapa esensi dari Unding Flames, mengubah orang mati menjadi kehidupan. Di masa depan, tidak peduli luka apa yang kamu derita, selama garis keturunanmu mengandung Unding Flames, kamu akan dapat pulih dengan cepat. Di belakang Nine Nether, tawa ringan bergema yang tampaknya menurun dan kelelahan. Nine Nether dengan cepat berbalik dan melihat siluet redup wanita cantik itu, dia tampak seperti akan menghilang, ada kelelahan yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya, tetapi dia tampak bersyukur saat dia melihat Nine Nether. Ketika Nine Nether melihat keadaannya, dia tahu bahwa penguasa binatang buas burung abadi telah mencapai batasnya. Selama periode ketika dia berada dalam kultivasi terpencil, burung spiritual segudang dan binatang sunyi telah menghilang dari kehabisan energi spiritual mereka. Hanya penguasa binatang buas Unding yang berhasil bertahan sampai hari ini dengan mengandalkan kemampuan unik dari Unding Flames. Nine Nether memandangi wanita cantik yang bersyukur dan merasa masam di hidungnya. Segera, dia berlutut ke tanah dan bersujud dengan hormat. Jika bukan karena bimbingan dari wanita cantik itu, dia mungkin tidak akan bisa menyempurnakan esensi darah warisan dari Unding Breed dengan begitu sempurna. Dia juga tidak akan bisa mengembangkan Unding Flames-nya ke tahap ini. Menerima koutau Nine Nether, wanita cantik itu memandang Nine Nether dengan penuh kepuasan. Di matanya, bakat Nine Nether sangat luar biasa dan jika tidak ada yang terjadi, ada kemungkinan besar dia berevolusi menjadi Unding Bird yang asli. Jadi, dilihat dari tingkat tertentu, dia telah memperlakukan Nine Nether sebagai penerusnya.
Kamu harus bergantung pada dirimu sendiri untuk jalan masa depanmu. Selain itu, klan burung yang tidak mati jumlahnya sedikit. Untuk memulai, jadi kita bisa dianggap sebagai bagian dari klan Phoenix. Namun, Phoenix sejati adalah raja sejati dari klan Phoenix, jadi mereka akan agak takut dan waspada terhadap kita. Wanita cantik itu berbicara dengan suara ringan. Di klan Phoenix, Phoenix sejati adalah penguasa klan Phoenix, sedangkan burung abadi ada dengan sendirinya. Meskipun klan Phoenix sangat menghormati klan burung yang tidak mati, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk berjaga-jaga terhadap mereka. 9 Nether mengangguk, dia berasal dari klan 9 Netherbird, jadi bahkan jika dia berhasil berevolusi menjadi burung abadi di masa depan, dia akan tetap berada di klan 9 Netherbird, oleh karena itu, dia tidak tertarik untuk memperebutkan kekuasaan di klan Phoenix. Api abadi yang tak terbatas di sekitar 9 Nether mulai menarik kembali sebelum ditarik kembali ke tubuhnya. Ketika api menghilang, rambutnya juga kembali normal. Satu-satunya pengecualian adalah matanya bahkan lebih bersinar. Nine Nether menundukkan kepalanya, lalu perlahan mengepalkan tinjunya, merasakan fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas di tubuhnya, dan tak terkendali mengangkat senyum di wajahnya. Menghitung waktu, dia telah berada di alam ini selama 2 tahun, jadi seharusnya hanya 6 bulan berlalu di dunia luar. 2 tahun sangat penting bagi Nine Nether. Tidak hanya dia mampu menyempurnakan garis keturunannya sendiri, tetapi dia juga masih mampu meningkatkan kekuatannya melalui esensi darah warisan dari burung abadi, memiliki kekuatan yang melambung dari penguasa kelas ke-7 ke penguasa kelas ke-9. Itu adalah 2 nilai yang lengkap. Jika dia kembali ke domain Great Heavenlaw, dia bisa segera dipromosikan menjadi kaisar keempat dengan kekuatannya saat ini. Jika orang lain tahu tentang peningkatannya, bola mata mereka pasti akan keluar. Itu karena, menurut norma, penguasa kelas ke-7 akan membutuhkan bertahun-tahun kultivasi pahit untuk mencapai alam penguasa kelas 8, yang mencakup sejumlah besar sumber daya dan keberuntungan untuk mencapainya. Secara alami, peningkatan Nine Nether adalah sesuatu yang dapat dianggap sebagai keberuntungan tanpa mencarinya. Jika bukan karena esensi darah warisan dari Unding Bird, alam kultivasi khusus ini dan penguasa surgawi untuk membimbingnya, mungkin akan sulit bagi Nine Nether untuk mendapatkan peningkatan seperti itu. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan menjadi tidak berguna seperti sebelumnya, kan? Nine Nether tersenyum dengan bibirnya mengerucut saat dia melihat ke kejauhan. Di masa lalu, dia bisa merasakan lonjakan kekuatan Mu Chen. Saat itu, ketika dia baru saja bergabung dengan domain Great Heavenlaw, dia masih bisa memberikan bantuan kepada Mu Chen. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan Mu Chen secara bertahap melampaui kekuatannya sendiri. Di masa lalu, Nine Nether menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat membantu Mu Chen, sedemikian rupa sehingga dia bahkan harus bergantung pada Mu Chen dalam perjalanan ke Divine Beast Origin ini, sementara dia hanya menjadi penonton sepanjang perjalanan. Situasi semacam ini membuat Nine Nether merasa tidak nyaman. Dia terbiasa merawat Mu Chen, tapi dia tiba-tiba tidak berguna, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Karena itu, dia juga merasa sangat lega ketika dia merasakan peningkatannya sendiri. Dia tahu bahwa alasan mengapa Mu Chen datang ke benua Gridlaw adalah karena istana surga kuno sehingga dia bisa mendapatkan metode evolusi untuk Grid Solar Unding Body-nya. Semua hal yang telah dia lakukan sejauh ini adalah persiapan untuk itu. Setelah berurusan dengan masalah 9 Netherbird Clan, Mu Chen jelas akan menuju ke Ancient Heaven Palace. Dengan peningkatan kekuatannya, dia pasti bisa memberikan bantuan kepada Mu Chen. Ngomong-ngomong, sudah lama sejak orang itu menunjukkan dirinya. Nine Nether mengalihkan pandangannya ke laut besar. Tidak ada orang di sana. Mu Chen sudah tenggelam di laut selama 1 tahun sekarang. Energi spiritual jauh lebih tak terbatas dan disempurnakan di sana. Ketika pemikiran ini terlintas di benak Nine Nether, lautan di kejauhan terangkat dengan gelombang deras dan gelombang setinggi 1.000.000 kaki menyapu keluar dari dasar lautan. Siluet ramping diam-diam duduk di atas ombak. Nine Nether melihat siluet yang muncul di gelombang dan tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Itu karena dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual di sekitar Mu Chen tidak tumbuh lebih kuat. Dia tampaknya masih menjadi penguasa kelas ke-7. Dia tidak membaik dalam 2 tahun kultivasi. Wajah Nine Nether dipenuhi dengan keterkejutan.
Tidak mungkin bahkan mereka yang memiliki bakat buruk tidak memiliki peningkatan, kan? Belum lagi bakat Mu Chen luar biasa sejak awal. Orang itu pintar, sementara Nine Nether bingung. Wanita cantik itu berseri-seri sambil melanjutkan, itu akan menumpuk dan meledak. 9 Nether cerdas, dia langsung mengerti maksudnya dan bertanya. Dia sengaja menekan kultivasinya. Wanita cantik itu dengan ringan menganggukkan kepalanya, semakin dia menekan dirinya sendiri, dia akan meledak lebih kuat, tapi dia mencapai batasnya dalam menekannya, jadi mari kita lihat seberapa jauh dia akan meledak. Dia awalnya mengharapkan Mu Chen untuk mencapai alam penguasa kelas 8 dalam pelatihan terpencil ini. Dia tidak mengharapkan ambisi bocah itu, untuk benar-benar dapat menekan energi spiritual di tubuhnya selama 2 tahun penuh. Jadi sekarang dia akhirnya akan melepaskannya, ledakannya akan sangat hebat, melihatnya seperti ini. Alam penguasa kelas 8 mungkin tidak bisa menghentikan bocah itu. Terima kasih telah menonton.